Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afal Wafid dari kelas MPI 2A dengan NIM akhir 28. Di sini saya akan memenuhi tugas pelajaran aplikasi multimedia. Di sini saya untuk menjelaskan formula atau rumus-rumus Excel. Yang pertama itu ada rumus sum, digunakan untuk menjumlah data numerik pada suatu sel atau range. Jadi kita harus membuat tabel seperti inilah adanya yang nantinya kita akan menjumlahkan, nggak harus uang, tapi apa yang kita akan jumlahkan itu bisa menggunakan rumus sum. Jadi secara otomatis, jadi kita nggak perlu ribet-ribet membuka kalkulator, tapi dengan rumus sum ini kita secara otomatis langsung menjumlahkan dengan sendirinya. Yang pertama kita kasih sama dengan ketikkan rumus sum, lalu kurung buka, lalu kita tandai yang mana kita akan jumlah dari atas sampai ke bawah. Langsung kita kurung tutup, tekan enter. Pasti akan berjumlah dengan sendirinya, nggak perlu ribet buka kalkulator. Itu yang dinamakan rumus sum. Yang kedua itu ada rumus SUMIF, menjumlah data dengan numerik pada suatu range suatu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi SUMIF itu rumus Excel untuk menjumlahkan data berdasarkan satu kriteria. Kita langsung saja, yaitu kita sama dengan terlebih dahulu, terus kita ketikkan SUMIF, lalu kita kurung. Di sini ada keterangan range. Range itu area untuk dicek kriterianya. Di sini adalah Makassar ke bawah. Lanjutnya kita di sini ada perintahnya, yaitu titik dan ini ya. Terus kriteria, di sini yang dijumlah yaitu Makassar. Setelah itu kita ketikkan lagi ini titik dan koma. Terus sum range itu opsional, area yang dinilainya dijumlahkan jika syarat terpenuhi. Yang dijumlahkan yaitu ini, transaksi ini, jumlahkan semua. Lalu kita kurung tutup, ketikkan enter. Di sini sudah Makassar yaitu 678.500. Dan kita bisa pindah ini satu rumus untuk semua wilayah. Jadi ini sudah langsung otomatis semua. Medan, jumlah langsung otomatis. Jakarta juga otomatis, secara otomatis. Itu rumus SUMIF, jadi menjumlahkan sesuai kriteria gitu. Yang ketiga yaitu ada rumus SUMIF. Sini menjumlahkan data numerik pada suatu range sesuai dengan beberapa maksimal 127 kriteria yang telah ditetapkan. Di sini tujuannya yaitu menjumlahkan total transaksi penjualan berdasarkan dua kriteria, yaitu wilayah dan wiraniaga. Kita melihat datanya yaitu ada wilayah, wiraniaga dan transaksi. Langsung di sini sudah diberi secara otomatis ya, yang Surabaya dan nama wilayah dan wiraniaga. Langsung saja kita ketikkan rumus SUMIF. Sama dengan dulu kita ketik rumus SUMIF, SUMIF dalam kurung, jangan lupa. Yang pertama isinya ada perintahnya sum range, kolom transaksi, berarti kita ini transaksi, lihat ke bawah. Setelah itu kita titik koma, kriteria canggih 1 yaitu kolom wilayah. Kolom wilayah
Jadi ini Surabaya sampai bawah. Oke, berarti kita ketik titik koma lagi, yaitu kriteria 1 yaitu nilai wilayah yang ditentukan. Ya, di sini pertama saya menentukan Surabaya. Ya, kita ketikkan Surabaya, lalu kita titik koma lagi. Langsung sini ada kriteria Canggih 2. Sini adalah kolom Wiraniaga. Bawah lagi. Lalu kita titik koma lagi. Terus ada kriteria 2. Berarti nama salah satu dari ini. Ya, di sini ada selesaikan yaitu Pak Herman. Oke, lalu kita kurung tutup. Lalu kita enter. Oke, wilayah Surabaya Wiraniaga Pak Herman itu ada 335. Kita ganti juga bisa Semarang Pak Herman karena tidak di Semarang. Kita ganti Semarang itu Pak Fatih. Oke, 75.000. Oke, itulah rumus SUMIF. Jadi menjumlah dengan menjumlah dengan 2 kriteria. Jadi dengan mudah kita menentukan jumlah dengan beberapa kriteria lah. Di sini maksimal 127 kriteria yang telah ditetapkan. Oke, itulah rumus SUMIF. Oke, yang keempat itu ada sum produk, yaitu mengalihkan data numerik antar array, selanjutnya menjumlahkan hasil perkalian tersebut. Jika data terdapat pada array tunggal, data tersebut akan dijumlahkan. Jadi array 1 dan array 2 itu dikalikan terlebih dahulu. 5 kali 1, 10 kali 3. Nah, itu kelamaan jika kita menghitungnya. Setelah array 1 dan array 2 itu dikalikan, nantinya dijumlah dan hasilnya di sini. Nah, kita pakai rumus, yaitu rumus sum produk. Sama dengan terlebih dahulu kita ketikkan sum produk. Nah, kita ketik array 1 berarti ini ya, 5 ke bawah. Kita ketikkan titik koma, array 3 berarti ini 3. Langsung kita kurung tutup. Nah, oke. Karena kita ada 2 array, jadinya array 1 dan array 2 saja yang diketikkan setelah sum produk. Lalu kita tekan enter. Nah, ini jumlahnya. Kalau nggak percaya, cek aja di kalkulator. Oke, yang kelima itu ada subtotal, yaitu menghasilkan nilai subtotal suatu data berdasarkan nomor fungsi yang dipilih atau ditetapkan. Nomor fungsi itu ini, nomor fungsi pilihan Anda. Ini ada banyak nomor fungsi, ada 11 kalau nggak salah, ya ada 11. Dan keterangannya itu di bawah sini. Nomor fungsi 1 yaitu nilai rata-rata transaksi, 2 yaitu ada jumlah data yang dihitung, 3 itu ada jumlah semua tipe data, 4 nilai transaksi terbesar yaitu di sini dan lain-lainnya lah ini. Dan cara memakai rumus subtotal itu begini. Jadi kita ketikkan sama dengan terlebih dahulu. Ketikkan subtotal. Pertama kita pilih nomor fungsi pilihan Anda. Ini 1. Lalu titik koma, kita blok transaksi. Kan yang dihitung bakalnya yang ini, yang transaksi ya. Nah, kita blok ini. Bawah, dari bawah sampai atas. Kita kurung tutup, enter. Ini nomor 1 adalah nilai rata-rata transaksi, yaitu ini. Yang kedua, coba kita ketik 2, yaitu apa ini? 2 ada 8 jumlah data yang dihitung. Nah, kan kita menjumlah 8 data ini dan lain-lainnya lah sampai seterusnya sampai nomor 11 ini. Oke, itu sedikit cara rumus subtotal. Oke, yang keenam itu ada roundup. Fungsi roundup ini digunakan untuk membulatkan angka ke atas menjauhi 0 hingga jumlah digit desimal yang ditentukan. Ini ada angka
nilai yang ingin dibuatkan itu ini nilai yang dibuatkan, dan ini jumlah digit. Jika 0 bulatkan ke bilangan bulat terdekat ke atas. Jika satu angka di belakang koma. Nah, min 1 itu ke puluhan terdekat ke atas. Jadi pertama gini, kita sama dengan kita ketikkan roundup ya. Lalu kita ketikkan ini, lalu titik koma, terus jumlahkan yang ini, tutup kurung, kita enter. Nah, ini udah jumlah ya, udah isinya. Dan gimana cara menjumlahkan langsung ke bawah? Jadi tinggal ini disalin, Ctrl C, bawah Ctrl V ya, otomatis semua akan menirukan rumus yang di atas ini. Jadi fungsinya itu membulatkan angka ke atas. Ini jadi fungsi roundup, rumus Excel roundup. Oke, di sini ada rumus Excel rounddown. Fungsinya yaitu untuk membulatkan angka ke bawah mendekati 0 hingga jumlah digit desimal tertentu. Bedanya sama roundup itu apa? Jika roundup tadi itu membulatkan angka ke atas, jika rounddown itu membulatkan angka ke bawah. Dan sedangkan roundup itu menjauhi 0 jika rounddown itu mendekati 0. Pokoknya jika roundup itu selalu naik walaupun desimalnya kecil, dan sedangkan rounddown itu pokoknya selalu turun walaupun desimalnya besar. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan terlebih dahulu. Jangan lupa kita langsung ketikkan rumusnya, rounddown. Nah, lalu kita masukkan nomornya ini, dan titik koma, num digits. Jangan lupa kasih kurung tutup. Kita tekan enter, dan ini adalah hasilnya. Agar lebih mudah lagi, kita salin aja untuk mempercepat dan mempermudah. Ctrl C, lalu ke bawah kita blok, Ctrl V. Oke, jadinya otomatis langsung ke bawah. Jadi semua mengikuti rumus yang paling atas. Oke, itulah rumus rounddown. Oke, yang ke-8 itu ada rumus Cailling. Rumus Cailling itu untuk membulatkan angka ke atas, angka bulat atau integer dengan pilihan besar kenaikan tertentu. Rumus Cailling itu selalu membulatkan ke atas ke arah nilai lebih besar dalam kelipatan tertentu, bahkan untuk bilangan negatif. Oke, kita langsung saja ketikkan rumus Cailling. Kita arahkan ke data, titik koma, lalu kita akan bulatkan sesuai perintah kita. Contoh, kita akan bulatkan lipatan kelima, kasih kurung tutup, enter. Oke, pastinya di sini kan untuk membulatkan angka ke atas. Jadi di sini hasilnya 15, dan seterusnya juga begitu. Yang ke-9 itu ada rumus ABS, yaitu menghasilkan nilai absolut suatu bilangan. Fungsi rumus ABS ini digunakan untuk mengubah angka negatif menjadi positif, mengambil nilai absolut. Di sini sudah ada tabel. Saya akan masukkan rumus ABS, terus kita kasih kurung, dan kita arahkan ke angka yang telah ada di dalam tabel, kurung tutup, tekan enter, dan hasilnya akan menjadi bilangan positif. Oke, yang terakhir itu ada rumus if. Rumus if itu fungsinya itu logika di Excel yang digunakan untuk menguji suatu kondisi.
lalu menentukan hasil berdasarkan kondisi tersebut benar atau salah. Fungsi utamanya itu untuk mengambil keputusan otomatis berdasarkan syarat tertentu. Nah, di sini contohnya begini. Di sini sudah ada tabel dan nilai-nilai dan rata-rata. Terus kita masukkan rumus if. Kayak menentukan sudah memenuhi kriteria atau belum gitu. Nanti ada keterangannya langsung di hasil tersebut dengan memasukkan rumus if. Nanti contoh nama Suta ini lulus atau tidak lulus itu nanti hasilnya sudah tertera karena kita memasukkan rumus dengan memasukkan nilai-nilainya seperti ini. Oke, langsung kita masukkan rumus if langsung kita akan menilai yang Suta dulu rata-rata, lalu kita lebih akan kita batasi nilai itu 60. Jika di bawah 60 berarti tidak lolos, di atas 60 berarti lolos, begitu. Titik koma tidak lolos, titik 2 titik koma 2 lulus, 2 dalam kurung. Oke, berarti Suta ini lulus. Caranya menghitung ke bawahnya tinggal kita salin aja seperti biasa, Ctrl C, blok semua, Ctrl V. Ya, sudah ketahuan hasilnya, nggak perlu ribet. Jadi semuanya ini secara otomatis ya. Ini berarti Suta itu lolos, tidak lolos, Uut lolos, Haris tidak lolos. Berarti nilainya ini yang tidak lolos di bawah 60, yang lolos di atas 60. Itu penggunaan rumus if.